Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidanillah wa musalliyan musalliman ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Para pemirsa, para pengikut dan para pecinta channel YouTube MZT Malang Raya, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita tentang pembahasan fikih munakahat, yang mana pada pembahasan kita di kesempatan kali ini masih melanjutkan sekelumit hukum-hukum yang berkaitan dengan hukum rodhoah, hukum tentang susuan, yang mana dengan munculnya hukum susuan ini bisa memunculkan hukum kedua, yaitu tentang kemahroman antara ibu yang menyusui dengan si bayi. Namun lebih rincinya seperti apa, kita akan mengikuti alur pembahasan keterangan yang ada di dalam kitab Fathul Qorib, yang mana pada kesempatan kali ini beliau, Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi, membahas tentang persyaratan perempuan yang bisa dianggap sebagai ibu susuan. Seperti apakah persyaratan-persyaratan itu? Mari kita baca keterangannya di dalam kitab Fathul Qorib. Beliau, Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi, memberikan pernyataan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innama yasbutu rodha'u bila banim ro'atin hayyatin balagot tis'asinina qamariyatin bikron kanat au sayyiban kholiyatan kanat au muzawwajatan. Nah, itu ibarat yang disebutkan oleh beliau Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi di dalam kitab Fathul Qorib. Dari apa yang beliau sebutkan tadi, yang dalam ibarat tadi itu, di situ telah memberikan isyarat-isyarat, memberikan sinyal-sinyal tentang seperti apa persyaratan perempuan yang bisa menjadi ibu susuan. Jelasnya, karena memang konsekuensi hukumnya itu arahnya kepada munculnya hukum kemahroman, maka tentunya hukum awalnya, peristiwa sebelum terjadinya peristiwa susuan ini, antara ibu yang menyusui dengan anak atau si bayi yang akan disusui tidak ada hubungan mahram. Kalau seandainya antara si bayi dengan perempuan yang menyusui itu sejak awal memang adalah mahram, misalkan si perempuan itu adalah bibi kandungnya sendiri misalkan, atau bibi dari tunggal ayah misalkan, atau bibi yang tunggal ibu misalkan, memang sejak awal sudah ada hubungan mahram dari jalur nasab misalkan, maka hukum kemahroman sudah ada, akan tetapi kemudian si anak ini menjadi anak susuan kepada perempuan tersebut. Nah, ini sudah ada dua pembahasan yang muncul dari keterangan Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi barusan. Untuk lebih spesifiknya kita terjemahkan, kita artikan ibarat dari kitab Fathul Qorib itu, yang kalau diartikan hanya saja hukum rodho ini yang nanti akan memunculkan hukum anak susuan atau sekaligus juga dengan kemahromannya, itu bisa dianggap konkret, bisa dianggap tetap jika di situ bila banim ro'atin, adanya ASI dari perempuan, yang mana persyaratan perempuan ini hayyatin, harus perempuan yang masih hidup. Artinya nanti di situ bukan perempuan yang dalam kondisi sekarat atau perempuan yang sudah meninggal dunia. Karena para ulama memberikan keterangan yang dimaksud dengan hayatin di sini, yang dimaksud dengan hidup di sini adalah hayatun mustaqirroh, kehidupan yang memang normal kehidupan, bukan kehidupan yang selain mustaqirroh, kehidupan yang mendekati kepada sakaratul maut. Dia dalam kondisi hampir mati, atau bahkan lebih dari itu dia sudah meninggal dunia. Sehingga pengertiannya, ASI itu seandainya masuk ke dalam perutnya si bayi, yang mana ASI ini diambil saat perempuan ini masih dalam keadaan hidup normal, maka ASI ini kalau sampai masuk ke dalam perutnya si bayi dengan hitungan tertentu, maka itu bisa memunculkan hukum nasab secara susuan, sehingga nanti akan muncul hukum kedua, yaitu masalah mahram.
Akan tapi kalau kemudian ASI itu sendiri diambil saat si perempuannya ini dalam kondisi sakaratul maut, atau bahkan diambil saat si perempuannya ini baru saja meninggal dunia, diambil lalu kemudian si ASI-nya itu diambil kemudian dimasukkan ke dalam perutnya si bayi, maka peristiwa ini tidak sampai memunculkan hukum kemahroman dari jalur rodok, tidak sampai memunculkan hukum mahram antara si perempuan dengan si bayi, karena persyaratan tentang hayatin mustaqirroh ini tidak terpenuhi. Kemudian persyaratan berikutnya, si perempuan ini harus balagot tis'asinina qamariyatin. Si perempuan itu harus berusia 9 tahun hijriah atau lebih. Artinya berarti batas minimalnya usia si perempuan yang asinya itu bisa memunculkan hukum mahram dari jalur rodok, itu adalah perempuan-perempuan yang minimal berusia 9 tahun hijriah. Oleh karena itu, bagi kita semuanya, para orang tua, ketika kita memiliki anak, baik itu laki-laki, terutama anak yang perempuan, penting bagi kita semuanya untuk mencatat, untuk menghafal tanggal lahir anak-anak kita dari tanggalan-tanggalan hijriah. Tanggal berapakah mereka lahir, di bulan apakah mereka lahir, dan tahun berapakah mereka lahir secara penghitungan hijriah. Karena kaitannya dengan salah satunya adalah dengan hukum masalah rodok ini sendiri. Kemudian disyaratkan juga si perempuan itu, ya perempuan yang menyusui ini, tanpa membedakan apakah perempuan itu dalam kondisi bikrun, artinya dia itu masih belum hilang selaput darahnya, atau dia itu adalah perempuan yang thayyib, artinya dia itu sudah pernah kehilangan selaput darah karena peristiwa watak, karena peristiwa hubungan badan dengan laki-laki. Ketika misalkan si perempuan ini dalam kondisi yang seperti ini, artinya tidak membedakan antara perawan atau tidak perawan, kemudian dia itu memunculkan ASI, yang kemudian ASI ini masuk ke dalam perutnya si bayi dengan hitungan-hitungan tertentu, maka hukum rodok terjadi. Karena hukum rodok terjadi, maka si anak ini bisa menjadi anak susuan terhadap si perempuan yang telah menyusui tersebut. Dari keterangan yang seperti ini, mungkin di pikiran kita itu akan memunculkan pernyataan atau memunculkan pertanyaan, bagaimana mungkin seorang perempuan yang dia itu bikrun, perempuan yang dia itu masih dalam keadaan perawan, bisa memunculkan ASI yang kemudian ASI ini diminumkan kepada seorang bayi. Keterangan seperti ini yang dimunculkan oleh Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazini sengaja dimunculkan karena banyak peristiwa di masa-masa itu ya, yang lebih ekstrim daripada ini. Bahkan di dalam Hasyiatul Bujairomi alal Syarhil Khotib alal Iqna, di situ beliau Syekh Bujairomi ini sampai memberikan contoh peristiwa yang pernah terjadi di masa-masa sebelumnya. Seorang perempuan yang dia itu belum pernah menikah, perempuan yang dia itu belum pernah melakukan watak dengan laki-laki lain, tapi kemudian dia itu hamil dan di dalam perutnya ini memang betul-betul ada jabang bayinya. Artinya apa? Kalau Allah memang berkehendak, maka itu sangat mungkin sekali terjadi. Dan seandainya memang betul-betul terjadi, artinya misalkan ada seorang perempuan yang dia itu dalam keadaan bikrun, dalam keadaan perawan, lalu kemudian dia itu muncul ASI dari payudaranya, yang kemudian ASI ini diminumkan kepada bayi sampai pada hitungan-hitungan tertentu, maka peristiwa ini tetap bisa memunculkan hukum anak susuan terhadap perempuan perawan tersebut. Ini seandainya terjadi seperti itu, karena ketentuan teorinya sudah ada, dan nanti prakteknya seperti apa itu sudah tercover, sudah terkanter oleh teori tersebut. Kholiyatan kanat au muzawwajatan, si perempuan itu dalam kondisi kholiyah, dalam kondisi tidak bersuami, artinya dia itu bukan orang yang mutazawijah, atau perempuan itu sudah dalam kondisi berumah tangga, tanpa membedakan apakah perempuan ini dia itu belum punya suami atau sudah bersuami. Ketika ada ASI di payudaranya yang kemudian ASI itu masuk ke dalam perutnya si bayi dengan hitungan-hitungan tertentu, maka ASI ini
bisa menyebabkan muncul hukum-hukum rodok. Nah, ini ketentuan yang muncul dari keterangan Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi. Keterangan yang lebih lanjut, terutama yang ada disebutkan di dalam Hasyiatul Baijuri. Begitu juga dengan kitab-kitab hasyiah yang lainnya, yang mana kitab-kitab yang lain hasyiah-hasyiah ini mengikut kepada mu'tamadat atau pendapat-pendapat mu'tamadnya Imam Romli, memberikan pembahasan tambahan, yaitu apakah kemudian jika seandainya yang menyusui ini atau ASI yang diambil ini bukan dari manusia, tapi diambil dari jin perempuan. Karena apa? Karena beliau, Syekh Muhammad bin Ahmad Ar-Romli, atau biasa dikenal dengan sebutan Imam Romli Shaghir, beliau mengikut keputusan dari ayah beliau, yaitu Imam Romli Kabir, yang menyatakan bahwa memungkinkan sekali terjadinya pernikahan laki-laki dari kalangan manusia menikah dengan perempuan dari bangsa jin. Ketika ada kemungkinan pernikahan antara laki-laki dari kalangan manusia dengan perempuan-perempuan dari bangsa jin, di situ juga memunculkan hukum bahwasannya ASI dari perempuan dari bangsa jin ini seandainya diminum oleh seorang bayi, yang bayi ini adalah dari kalangan manusia, maka peristiwa ini juga disebut dengan peristiwa rodok. Ketika itu muncul peristiwa rodok, maka antara si bayi dari kalangan manusia ini dengan si perempuan yang dari bangsa jin ini bisa memunculkan hukum rodok dan menjadi ibu susuannya. Karena apa? Karena memang sejak awal beliau Imam Romli itu menyatakan sangat mungkin sekali terjadinya pernikahan antara bangsa manusia dengan bangsa jin. Dan seandainya terjadi, maka pernikahan ini dihukumi sah. Berbeda dengan mu'tamadat atau pendapat yang kuat dari Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, yang mana Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ini memunculkan satu pendapat, yang mana pendapat beliau ini sebelumnya juga sudah pernah muncul, yaitu dari pendapatnya Al-Imam Zakaria Al-Ansari di dalam kitab Asnal Mathalib beliau. Begitu juga dimunculkan oleh beliau Al-Imam Az-Zarkashi di dalam Al-Khadim beliau, yang kemudian juga diikuti oleh beberapa ulama-ulama berikutnya, bahwa pernikahan antara manusia dengan jin, entah yang laki-laki itu dari sisi yang mana saja dan yang perempuan dari sisi mana saja, ini merupakan satu peristiwa yang tidak mungkin sekali. Karena pernikahannya saja itu tidak mungkin, maka hukum rodok ini yang tadi dikatakan bila bani imro'atin di situ, perempuan dari keterangannya kitab Fathul Qorib ini harus dari bangsa manusia. Sehingga dari keputusannya Imam Ibnu Hajar, seandainya saja terjadi, memang betul-betul terjadi, ada perempuan dari bangsa jin yang kemudian asinya itu masuk ke dalam perutnya si bayi, maka peristiwa seperti ini tidak memunculkan hukum rodok, tidak menjadikan perempuan dari bangsa jin itu sebagai ibu susuan terhadap bayi laki-laki dari bangsa manusia. Kenapa demikian? Karena hasil rumusan hukum yang dimunculkan oleh beliau Al-Imam Az-Zarkashi dan juga Al-Imam Zakaria Al-Ansari dan juga dimunculkan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami menyatakan bahwa persyaratan imro'atin dalam kasus masalah rodok ini harus dari bangsa manusia, bukan dari bangsa jin atau yang lain-lainnya. Nah, ini hal yang penting untuk diketahui, terutama masalah khilafiyah antara dua ulama besar, yaitu Al-Imam Romli Shaghir dan juga Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, yang mana dalam hal ini juga beliau Syekh Al-Khatib Asy-Syarbini di dalam Mughnil Muhtaj beliau dan juga di dalam kitab Iqna beliau menyatakan bahwa tidak mungkin pernikahan antara bangsa manusia dengan mereka dari kalangan bangsa jin. Entah yang laki-laki itu dari kalangan yang mana atau perempuannya dari kalangan yang mana, menurut beliau-beliau ini tidak mungkin itu terjadi. Berbeda dengan keputusannya Al-Imam Romli, baik itu sejak dari masanya Imam Romli Kabir dan juga Imam Romli Shaghir, bahkan Al-Imam Al-Bulkini. Al-Imam Al-Bulkini pun juga menyatakan bahwa sangat mungkin sekali pernikahan antara manusia dengan jin. Yang kemudian keputusannya Imam Romli ini diikuti oleh murid-murid beliau juga, mulai dari Al-Imam Ali Shibr Malisi dan juga Al-Imam Al-Halabi,
atau Al-Imam Al-Bujairami dan juga Al-Imam Al-Qulyubi dan juga Al-Imam Al-Baijuri, bahkan ya penulis Hasyiah Baijuri ini beliau memuktamadkan, mengambil pendapat yang muktamad bahwa sangat mungkin sekali pernikahan antara manusia dengan jin. Karena pernikahannya mungkin, maka hukum rodok ini tidak terkhususkan kepada perempuan dari kalangan manusia saja, tapi juga dari bangsa jin juga. Nah, inilah kira-kira para pemirsa dan juga para pengikut channel YouTube MZT Malang Raya yang bisa kita ulas pada kesempatan kali ini. Barangkali mungkin ada keterangan-keterangan yang kurang jelas atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan susulan, maka bisa Anda sampaikan melalui kolom komentar dan insya Allah akan kami respon pada kesempatan-kesempatan berikutnya. Mudah-mudahan dari apa yang kita kaji ini, kita bisa mendapatkan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, dan mudah-mudahan kita semua, keluarga kita semuanya senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa mengamalkan ilmu-ilmunya, sehingga kita semua, keluarga kita betul-betul bisa menjadi orang-orang yang halal untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga ridho dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin.